Tapi lihat anak semua yang di rumah sakit kayak gitu, ya alhamdulillah. Soalnya kan seumuran dia yang berobat bareng udah kagak ada semua. Allah sudah kasih takdir saya begini, mau diapakan lagi gitu. Kan ada ayatnya, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau dia mau merubahnya sendiri. Jadi saya berusaha nih mau merubah nasib sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, udah ada rencana belum mau buka puasa pakai apa nanti? Cobain makanan yang satu ini yuk. Berasal dari daerah Banyuwangi, rasanya manis sekali. Di daerah asalnya, petulo tersaji saat bulan Ramadan sebagai menu berbuka puasa. Petulo dipercaya bisa menambah kadar gula darah dan energi. Kalau sebagai cemilan aja boleh aja kok. Bahannya ada tepung beras, santan, dan gula merah. Biar lebih menarik, kita bikin petulonya warna-warni ya. Tepung beras diaduk dengan santan. Beri sedikit garam biar rasanya gurih. Kalau sudah rata, adonan dipanaskan dengan cara dikukus. Selama dikukus, adonan harus terus diaduk supaya nggak menggumpal ya. Tambahkan daun pandan biar aromanya semakin harum. Jika sudah terbentuk seperti bubur kental, angkat dan simpan dalam wadah. Kemudian campurkan tepung beras. Aduk rata hingga adonan menjadi kalis. Selanjutnya, adonan dibagi menjadi 3 dan diberi warna. Tinggal dicetak deh dengan alat sederhana yang satu ini. Kita cetak adonan menjadi bentuk mie di atas loyang. Kemudian kukus adonan sekitar 15 menit. Selanjutnya, kita buat saus kincanya. Irisan gula merah dimasak dengan santan dan daun pandan. Masak sampai mendidih dan hidangan petulo siap disantap. Sahabat Hikmah, selain kue petulo masih banyak loh aneka kue lezat untuk disantap saat berbuka puasa. Salah satunya kue putu. Harganya yang murah meriah dan rasanya yang manis bikin masyarakat sangat menyukainya. Tapi bagi bapak yang satu ini, kue putu bukan sekedar makanan biasa. Dari takjil inilah ia bisa menghidupi istri beserta keempat anaknya. Pria berusia 45 tahun ini akrab disapa Sartono. Ia bekerja sebagai pedagang kue putu keliling. Dengan menggunakan sepeda motor tuanya, ia mengelilingi kampung-kampung demi mencari pundi-pundi rezeki. Sartono memiliki 4 anak, 2 tertua tinggal di kampung bersama neneknya, sedangkan 2 lainnya ia urus di Jakarta bersama sang istri. Tidak seperti anak-anak pada umumnya, kedua anak Sartono memiliki kelainan sejak kecil, yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, bahkan untuk berkomunikasi pun tidak bisa sama sekali. Tri dan Nino, itulah nama anak-anak mereka. Tri kini berusia 16 tahun, sedangkan Nino berusia 9 tahun. Diawali dengan kejang-kejang dan demam tinggi saat bayi, keduanya sama-sama divonis menderita hidrosefalus. Bedanya, kalau Tri masih bisa duduk dan berjalan meskipun tertatih-tatih, sedangkan Nino hanya bisa terkulai di kasur saja. Kadang sering nangis gitu, ya kok Allah nggak adil gitu, ngasih saya anak sampai dua-duanya kayak gini semua. Tapi lihat anak semua yang di rumah sakit kayak gitu, ya alhamdulillah. Soalnya kan seumuran dia yang berobat bareng udah kagak ada semua. Cuma tinggal Nino sama Tri. Dulu Sartono tinggal bersama istrinya di Brebes, Jawa Tengah, kampung asal mereka. Ketika memiliki Tri dan Nino, terpaksa harus merantau ke Jakarta demi pengobatan mereka. Keterbatasan biaya menyebabkan mereka tidak bisa melakukan pengobatan anak-anaknya dengan maksimal. Bahkan, mereka pun sering meminjam uang ke sana-sini. Obat yang nggak dikasih di cover BPJS,
kadang harus dipikirin gimana caranya. Terus pampers, susu buat anak gitu. Tinggal di kontrakan yang kecil ini juga akibat dari kondisi ekonomi mereka yang serba sulit. Sartono dan istri sering berpindah-pindah kontrakan demi mencari harga semurah mungkin. Belum lagi cemooh dari para tetangga yang merasa risih karena keberadaan anak-anak mereka. Ada kadang saudara di kampung juga pada ngomong kayak gitu. Saudara, padahal tetangga, saudara. Orang lewat yang baru tahu kadang ngomong sambil jalan, cuma kan saya diem aja, nggak ambil pusing marah-marah lah, ini nambah-nambah persoalan. Meski begitu, Sartono dan istri tetap tabah menghadapinya. Mereka tidak pernah marah ataupun menaruh dendam. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anak-anaknya bernasib seperti Tri dan Nino. Namun, takdir ilahi selalu menyimpan hikmah di dalamnya. Bagi Sartono dan istri, Tri dan Nino adalah anak mereka yang harus dirawat dengan penuh kesabaran. Kalau bisa ditukar mah mendingan saya tukar penyakitnya kamu. Saya maksudnya perasaannya gitu, melihat anak sakit, kayaknya lebih dari sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar puasa semuanya? Tadi kita menyaksikan kisah seorang ayah dengan dua anak yang memiliki keterbatasan mental dan fisik. Tapi sepasang suami istri itu tetap sabar menjalani kehidupannya. Memang begitulah bagaimana seorang hamba bersyukur dan menjalani kehidupan ini penuh keridhaan. Di hadis lain Nabi SAW menyebutkan banyak dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, umrah. Tapi dapat dihapus karena kesabaran menanggung kesusahan dalam berumah tangga. Nabi SAW bahkan menyebutkan jika seseorang meninggal karena membela keluarganya, membela hartanya, membela dirinya, maka dia terhitung syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kewajiban bagi Sartono sehari-harinya untuk mencari nafkah. Sedangkan sang istri, Tarini, yang merawat kedua anak mereka di rumah. Dimulai dari memberi makan, mengobati, hingga memandikan mereka. Tarini melakukan semuanya penuh kesabaran. Anak-anaknya yang semakin tumbuh besar terkadang membuat Tarini sering kelelahan, bahkan sakit pinggang. Makan ini dan itu kan orang tua terus. Kalau sehat kan bisa mandiri, senang, bisa main sendiri, bisa sekolah. Dia kadang punya kepenginan kayak gitulah, iri gitu. Cuma ya kayak gitu juga anak orang, kayak gini anak sendiri mau gimana lagi. Kalau nggak orang tua saya sendiri yang ngurusin. Setiap pagi, Sartono selalu melakukan persiapan untuk berdagang. Selepas berbelanja bahan, ia mulai memasak bahan kue putu. Dimulai dari memotong gula merah hingga halus. Kemudian, ia menyiapkan tepung beras, mencampurnya dengan air dan mengaduknya hingga merata. Setelah adonan tadi diayak, dimasukkan ke dalam plastik dan kukus dengan alat sederhana ini selama 15 menit. Tuang kembali adonan ke atas tampah dan beri pewarna hijau sebagai warna identik dari kue putu. Kita ratakan hingga menjadi adonan menggumpal seperti ini. Terakhir, adonan harus diayak kembali agar buyar. Bahan-bahan untuk dagangan pun siap semua. Sartono berangkat untuk berdagang pukul 1 siang. Sebelumnya, ia harus berpamitan kepada istri dan anak-anaknya, seraya meminta doa agar dagangannya laku terjual pada hari itu. Ia pun segera menata gerobak dan dagangan di motor tuanya. Kadang kabulator gas, kadang nggak keluar itu gasnya. Kadang kan dibetulin nyampe malam, nyampe sore. Mau keliling lagi udah malam, udah sore. Melawan rasa terik matahari, Sartono tidak pernah mengeluh dalam mencari rezeki.
Apalagi di bulan yang penuh keberkahan ini, ujian terasa sungguh lebih berat. Tapi Sartono menepis rasa lelahnya itu demi membiayai kehidupan keluarganya. Sartono menjual kue putu dengan harga Rp1.000 per satu bijinya. Dalam sehari, hampir sekitar Rp50.000 saja yang bisa ia peroleh. Itu pun jika dagangannya laku semua. Ia harus menerima takdir jika pada hari itu terpaksa membawa pulang kembali dagangannya. Dia hebat, kuat. Belum tentu kan laki-laki lain punya anak kayak gini sampai dua-duanya. Ada yang ditinggal gitu. Pengertian lah, mau gitu. Umpamanya dia ngerti bantu-bantu gitu. Ngurusin anak kalau dianya lagi sehat. Tidak pernah lupa untuk selalu berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Sartono menyempatkan dirinya untuk sholat di masjid terdekat. Sekadar usaha tidaklah cukup, ibadah juga menjadi salah satu penguatnya selama ini. Tidak lupa untuk selalu menyisihkan pendapatannya yang tidak seberapa untuk infak. Sisa bahan dagangan yang tidak laku pun akan tetap dia masak menjadi kue putu dan memberikannya kepada tetangga yang membutuhkan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Sahabat hikmah, tegarnya hati seorang Sartono bukanlah tanpa alasan kalau tidak didukung oleh sang istri. Saling menguatkan dan percaya satu sama lain menjadi kunci rumah tangga yang akur dan harmonis, meskipun berada di ambang keterbatasan. Ya kalau harapan Nino sih, kalau sembuh normal kayak anak lain sih, itu mah Allahu alam. Yang penting kan saya sebagai orang tua paling ikhtiar aja, berdoa gitu sama Allah. Kalau Allah ngasih jalan terbaik, ya insya Allah ada jalannya gitu. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kisah tentang kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu an amat menyedihkan. Beliau adalah seorang sahabat yang telah berjuang luar biasa untuk Islam. Pada akhir hayat Utsman ini banyak yang kurang menyadari ada peran seorang istri yang luar biasa di baliknya, yaitu Nailah binti Furafisah, seorang perempuan yang cerdas dan setia dari Bani Kalb. Sahabat hikmah, ketika para pemberontak mulai ingin merangsak masuk ke rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nailah berkata kepada suaminya, "Ya Amirul Mukminin, apakah aku harus membuka hijabku agar mereka menjadi malu? Sebab adat kebiasaan orang Arab tidak ingin melihat aurat perempuan." Kata Utsman bin Affan, "Lebih mudah bagiku mereka masuk dan menyerang daripada terlihat sehelai rambut milikmu yang merupakan aurat." Para pemberontak benar-benar dapat mendekat dan mengayunkan pedangnya ke Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman menangkis pertama kali dengan tangannya sehingga terputus tangannya. Utsman berkata kepada para pemberontak, "Ini adalah tangan yang pertama menulis surah-surah panjang di dalam Al-Quran." Tapi mereka tetap menyerang Utsman. Rupanya sang istri tidak tega melihat itu. Nailah memeluk Utsman bin Affan radhiyallahu an, berharap orang-orang malu kalau mereka menyerangnya. Tetapi para pemberontak itu justru memutuskan jari-jari Nailah. Jari-jari inilah beserta jubah Utsman yang penuh darah dibawa ke Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an yang ketika itu menjadi gubernur di Syam. Kisah heroik tentang seorang perempuan yang tetap menyertai suaminya dalam keadaan paling sulit hingga akhir hayatnya.